Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum 'alal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Hari Jumat adalah sayyidul ayyam, idul masakin, wa hijjul fuqara, wa yaumul ukhuwah, wa yaumul ibadah, wa yaumus sadaqah, wa yaumul ummah. Hari Jumat adalah penghulu segala hari, sayyidul ayyam. Hajinya orang-orang fakir, hari rayanya orang-orang miskin, dan hajinya orang-orang fakir. Hari Jumat adalah hari persatuan, hari sedekah, hari ibadah, dan harinya ummah. Sudah sebang tentulah bahwa hari Jumat harus menjadi prioritas kita. Hari Jumat adalah hari di mana kita bisa berkumpul bersama-sama. Hari Jumat adalah penghulunya segala hari. Alangkah sangat ruginya orang yang memandang hari Jumat biasa seperti hari-hari yang lain. Seharusnya hari Jumat ini hari di mana kita bisa saling berbagi. Alhamdulillah bahwa hari ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun belakangan ini sudah mulai populer sedekah Jumat. Tidak lain tidak bukan, dari mimbar ke mimbar kami selalu mengingatkan hal itu. Yang hari ini ke depan PR adalah Yaumul Ukhuwah, hari persatuan. Karena khatib wajib mendoakan kaum muslimin dan muslimat sebagai salah satu rukun daripada penyelenggaraan Jumat. Jumat ke Jumat menjadi kurang wibawa karena khatib yang kurang baca rukunnya dan makmum yang menyepelekan hari Jumat. Ketika khatib sedang bicara, ada saja pembicaraannya. Fa imamu yakhutubu faqad lago. Siapa-siapa yang sedang berbicara, li sahibika yaumal jum'ah wal imamu yakhutubu faqad lago. Siapa yang berkata-kata di hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah, sungguh dia telah lalai. Faman lago fala jum'atalah. Siapa yang lalai, tidak ada baginya Jumat. Ini yang menyebabkan Jumat demi Jumat kita kurang mendapatkan manfaatnya, dan khatib juga kurang daripada rukunnya.
Rukun yang pertama yang wajib dibacakan dan diketahui oleh minimal 40 orang makmum adalah nomor 1, khatib wajib membaca hamdalah yang tadi telah diucapkan. Rukun yang kedua, khatib wajib membaca syahadatain yang tadi juga telah dibacakan. Rukun yang ketiga, khatib wajib membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Rukun yang keempat, khatib wajib menyeru takwa dengan kalimat usikum wa nafsi bitaqwallah. Rukun yang kelima, khatib wajib membaca ayat Al-Quran dalam 2 khutbahnya. Dan rukun yang keenam, khatib wajib mendoakan kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Inilah inti daripada persatuan. Inilah yang merupakan kita bergembira menyambut hari Jumat. Kadang-kadang disambut dengan suasana biasa saja. Alangkah ruginya. Seharusnya hari Jumat bermandi pagi-pagi dan mengharumkan seluruh badan, mengharumkan mulutnya agar jangan ada bau. Karena orang yang bau jangan masuk masjid. La taqrabanda musallana, keluar, jangan dekat-dekat masjid kami. Itu ancaman bagi orang-orang yang masih bau badan, bagi orang-orang yang masih bau mulut untuk masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hal sepele, bukan. Ini hal penting dalam perjuangan. Bukankah untuk berperang kita diwajibkan untuk berbaris dulu? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah menyenangi, Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya itu bisa berbaris dulu. Kannahum bunyanun marsus. Siap gerak, hadap kiri gerak, hadap kanan gerak. Itu Islam yang mengajarkan sebelum melatih tembak menembak. Begitu juga dalam penyelenggaraan Jumat. Gara-gara kurang rukunnya, gara-gara kurang tertibnya, gara-gara kurang segalanya, akhirnya Jumat ke Jumat hanyalah seremonial belaka. Seharusnya Jumat ke Jumat ini persatuan umat. Tapi lihatlah, banyak partai memperebutkan hal yang kosong. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam politik praktis yang merupakan menjadi biang keladi perpecahan daripada umat. Begitu juga hal-hal yang sepele. Soal furu' menjadi perpecahan umat, padahal sunnatullahnya memang berbeda. Hari ini beda kunut dikatain bid'ah, beda maulid dikatain sesat, beda tahlil ditujukan masuk neraka jahanam. Itu terjadi di antara kita. Dalam hal politik, beda pilihan ngatain cebong, beda pimpinan ngatain kampret dan ngatain kadrun. Di mana rasa persatuan kesatuan itu? Wallahi wabillah, inilah yang membuat umat semakin lemah. Banyak, mayoritas, tapi tak sanggup berjuang untuk menghadapi dan selalu kalah dalam menghadapi mereka yang berbau-bau ideologi komunis, mereka yang berbau-bau ideologi yang jahat, yang menohok umat Islam dan setiap peraturan-peraturannya. Ini mesti disadari oleh umat Islam. Dan lagi-lagi seharusnya Jumat bisa menjadi pegangan dan patokan. Hari ini umat seperti kehilangan sesuatu. Diajak berjihad, disangka radikal. Diajak berjuang di medsos, disangka kritis, disangka keras, disangka dan sebagainya dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Hari ini bukalah mata Bapak Ibu sekalian. Terlalu banyak persoalan bangsa yang sebenarnya bisa diselesaikan dari Jumat ke Jumat. Kemiskinan bisa kita hadapi dengan menyelenggarakan berkah Jumat. Berbagi bisa kita kumpulkan dengan cara mengumpulkan anak-anak yatim di hari Jumat dan yang mampu memberikan sedekah di hari Jumat. Persatuan bisa kita adakan di hari Jumat dengan mendoakan kaum mukminin dan mukminat. Bukankah di akhir khutbah kita berdoa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat? Tidak pernah kita bedakan, yang penting selama mukmin dia menjadi saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Lihatlah ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Faslihu baina akhwaikum. Damaikan yang berselisih. Hari ini di sosial media yang satu menjelekkan yang lain dan yang satu membunuh karakter yang lain dan yang satu memuji junjungannya dengan segala macam pujian. Ini yang merupakan pecah belahnya umat, bukan mendamaikan perbedaan dan menghadapi musuh bersama, yaitu komunis, yaitu PKI yang masuk ke dalam tubuh-tubuh di antara partai-partai yang ada. Ini mestinya menjadi PR buat kita semua agar umat Islam selalu mendapatkan kemenangan, bukan perpecahan. Junjungan kita Rasulullah SAW
Itu jangan diabaikan, jangan sampai tergeser. Junjungan kok ketua, junjungan kok yang lain. Junjungan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabaghadu, wala ta'asadu, wala tadabaru. Jangan saling iri, jangan saling caci maki, jangan saling bergunjing, jangan saling fitnah. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Selama umat Islam mudah dipecah belah, selama loyalitas umat Islam bukan kepada Rasulullah, selama itu juga kita bagi buih yang gampang diombang-ambingkan, gampang dihembuskan dengan suasana-suasana politik yang akhirnya membuat umat tidak bisa membaca peta siapa yang jadi pengkhianat, siapa yang rutin mengkhianati, siapa yang rutin berbohong, siapa yang rutin. Ini yang merupakan kacamata yang harus kita pakai, kacamata iman, kacamata pengetahuan, kacamata ilmu yang faham dengan sejarah. Berkali-kali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajari sejarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad fattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam setiap diri melihat apa yang telah dilakukan, dalam arti melihat juga kepada bangsa-bangsa yang dulu ada, yang dulu hebat, sekarang sudah tiada. Di atas kita dulu ada kerajaan yang sangat hebat, 1555, kerajaan yang sangat masyhur, namanya kerajaan Tamasek. Rajanya bernama Abdullah, uangnya digunakan dinar dan dirham, bahasanya sehari bahasa Arab. 1600 telah musnah, telah hilang. Siapa yang gantikan sekarang? Tuh, Singapura. Kerajaan Tamasek telah hilang, ditelan Singapura. Di atas sedikit dulu ada kerajaan Islam yang sangat masyhur, namanya kerajaan Islam Pataya Narasiwa. Hilang ditelan zaman. 1700 hilang kerajaan itu, padahal semuanya itu adalah muslim. Digantikan dengan Thailand. Sedikit ke arah timur, ke arah barat ada kerajaan Islam namanya Darul Ma'arif. Luar biasa. Lahir banyak para alim ulama dan tokoh-tokoh besar di kerajaan Islam Darul Ma'arif. 1700, 1800 hilang musnah, tinggal Laos yang tersisa. Sedikit ke sebelah timur ada kerajaan Islam Mindanao, luar biasa. Rajanya bernama Abdullah juga. Luar biasa kerajaan itu, masyhur sekali kerajaan-kerajaannya. Datang Raja Philips yang memusnahkan kerajaan Islam Mindanao. Sekarang sisanya tinggal Filipina. Lihatlah ini semua, buka mata lebar-lebar. Sedikit lagi ke arah barat, arah utara ada kerajaan Islam Champa. Luar biasa, alim ulama hadir dari sana. Hadir pula ke Indonesia, ke Tangerang namanya, Syekh Kuro yang berasal dari kerajaan Islam Champa. Mana kerajaan Islam Champa sekarang? 1900 telah berganti menjadi Kamboja. Begitu juga sedikit di arah selatan ada kerajaan Islam yang namanya kerajaan Islam Rohingya dan Rohaya. Mana dia sekarang? Habis dikejar-kejar oleh Myanmar. Apakah Indonesia bakal bernasib seperti itu? Pelajarilah sekali lagi, bukalah sejarah sekali lagi. Dulu juga ada Bosnia Herzegovina, sekarang sudah tidak ada lagi. Habis ditelan oleh Serbia, laknatullah alaih. Dulu ada kerajaan-kerajaan Islam yang hebat, sekarang musnah, berkeping-keping menjadi berpecah belah. Satu-satunya yang tersisa adalah Indonesia. Memang Indonesia bukan negara Islam, karena di sini ada 714 suku. Ada 630 bahasa, ada 17.365 pulau, ada 6 agama yang semuanya bernaung di dalam kaki burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Yang sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika adalah aplikasi di surah Al-Hujurat ayat 11. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat 13. Wahai manusia, aku, kata Allah, yang ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan aku pula yang menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling kenal, bukan saling nyinyir, bukan saling fitnah. Akibatnya lemahlah kita dalam perjuangan. Hari ini banyak PR bangsa yang harus kita selesaikan, dan solidaritas kita juga dunia juga dipertanyakan. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina setengah menghadapi genosida, pembunuhan demi pembunuhan. Sudah 7.000 anak-anak kecil dibantai oleh Israel Zionis laknatullah. Allah memanggil kita
dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum 'alal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Wahai manusia, wahai orang beriman, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum 'alal ard. Mengapa ketika diseru berjuang di jalan Allah Anda lebih senang dengan duduk-duduk di duniamu? Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah lebih senang berurusan dengan urusan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Kagak ada apa-apanya kehidupan dunia ketimbang dengan akhirat. Illa taufiru. Kalau nggak mau membela, kalau nggak mau terjun dengan jiwa atau raga, dengan harta atau bi'amwal wa anfus, dengan harta atau dengan jiwa, illa taufiru yu'azzibukum azaban alima, akan diazab dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Sebagaimana tadi yang Al-Fakir ceritakan, kerajaan-kerajaan yang sudah musnah. Karena itu Allah sampaikan sekali lagi, infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan wa siqalan. Berjuanglah baik dalam keadaan sempit maupun lapang, baik dalam keadaan berada maupun tiada, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Infiru khifafan wa siqalan. Ini perintah Allah berlaku untuk bangsa kita yang hari ini membutuhkan persatuan dan kesatuan. Juga kontribusi kita kepada bangsa umat Islam, yaitu bangsa Palestina yang hari ini setengah menghadapi genocide. Sudah 7.504 per hari Jumat ini. 7.504 dibantai oleh laknatullah Israel. Dan alhamdulillah negeri kita Indonesia termasuk negeri yang tegak lurus, tidak mengakui keberadaan Israel laknatullah sampai dia kembalikan seluruh tanah jajahannya kepada bangsa Palestina. Akhirnya kita berdoa, semoga di Indonesia Allah kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pemimpin-pemimpin kita nantinya pemimpin yang adil, pemimpin yang arif, yang bijak, yang bisa membawa kembali Indonesia kembali menjadi bangsa yang berwibawa, menjadi macan di Asia. Semoga juga Allah kuatkan persatuan dan kesatuan kita, dan Allah satukan perasaan kita terhadap seluruh bangsa-bangsa muslim yang ada di seluruh dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amin ya Allah. Adil bihari haram siwa malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tu'izzu man tasha'. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa'za jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal manittaqa wa khaba man tagha. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin,
wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari jadikanlah akhlak sebagai barometer ukuran. Jadikanlah akhlak yang akan mendatangkan rahmat Allah. Akhlak adalah pembentuk persatuan kesatuan yang hari ini sudah mulai pecah. Mereka yang tidak berakhlak mudah sekali menuduh pengkhianat, mudah sekali menuduh munafik, mudah sekali menuduh kafir, zolim, togut, bid'ah, dan segala macam tuduhan-tuduhan yang sebenarnya akan kembali kepada orang yang menuduh. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidak akan diterima doa yang merupakan demikian atau sumpah serapah kecuali kembali kepada dirinya. Tidaklah seorang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka sungguhnya akan kembali kekafiran itu kepada dirinya. Kalau kita kiaskan, begitu juga orang yang memanggil saudaranya hai bid'ah, dia yang jadi ahli bid'ah. Hai kafir, dia yang jadi orang kafir. Hai munafik, dia yang jadi munafik. Kenapa? Karena setiap perbuatan baik kembali kepada dirinya. Yang buruk pun demikian. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang mengatakan kebaikan, berbuat kebaikan, mengupayakan kebaikan, kembali kepada dirinya. Begitu juga siapa yang mengatakan keburukan, mengupayakan keburukan, pasti akan kembali kepada dirinya. Siapa yang mengatakan hai munafik, dia yang jadi munafik. Siapa yang mengatakan pengkhianat, lihat saja dia yang akan jadi pengkhianat. Ini berlaku wallahi wabillah wa tallahi. Allah sampaikan jangan mengolok-olok satu kaum. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Ini yang dipesankan juga oleh Rasulullah SAW. Akhirnya akhlak harus dikedepankan, harus dinomorsatukan, karena akhlak menjadi barometer. Akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Tiap Jumat diingatkan, mengapa tiada guna? Karena tidak tertib dalam penyelenggarakan Jumat. Apalagi orang-orang yang datang setelah khotib naik mimbar mau ngapain? Laisa lahu jum'ah, tidak ada bagimu Jumatan. Begitu juga orang-orang yang tidur di pojok-pojok, laisa lahu jum'ah, tidak ada bagimu Jumat. Begitu juga orang yang masih pegang handphone di hari Jumat ketika khotib sedang naik mimbar, mau ngapain? Laisa lahu jum'ah, tidak ada bagimu Jumat. Di zaman Rasulullah ada seorang yang masih bermain dengan batu. Karena pada waktu itu belum ada karpet dan sholatnya di atas pelepah kurma. Di belakang kain kurma itu, di belakang pelepah kurma itu ada yang bermain-main dengan batu. Apa kata Nabi? Faqad lago, sungguh telah lalai. Faman lago fala jum'atalah. Siapa yang lalai tidak ada baginya Jumat. Maka mulai minggu depan tertiblah dalam menyelenggarakan Jumat. Jam 9, jam 10 sudah penuh masjidnya, sudah ramai, dan ramai-ramai bersolawat dengan syahdu, dengan khusyuk, dengan sayup-sayup agar menembus pintu-pintu langit, dan berdoalah bersama sampai khotib naik mimbar. Lalu kemudian khotbah di khotbah pertama duduk, dan kemudian di khotbah kedua sebagai 2 rakaat pengganti sholat zuhur yang biasa kita lakukan. Bersih-bersihlah sebelumnya, mandi sebersih-bersihnya, wangiin itu badan sewangi-wanginya, wangiin itu rambut, wangiin itu mulut, potong itu kuku. Ini yang membuat ketertiban Jum'ah menjadi sayyidul ayyam, idul masakin, hijjul fugara, yaumul ummah, yaumul ibadah, yaumul ukhuwah, terjadi sebenar-benarnya sesuai dengan harapan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita berdoa, mudah-mudahan Jumat ke Jumat makin tertib, Jumat ke Jumat makin disiplin, Jumat ke Jumat menjadi hari istimewa, sehingga gaungnya menasional, dan akhirnya kita diberikan oleh Allah pemimpin yang adil, yang bijak, yang hebat, yang wibawa, yang merupakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk satu kaum banyak beriman dan bertakwa, maka akan kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit bukan hujan emas, bukan hujan duit, tapi terangkatnya pemimpin yang adil yang bisa mensejahterakan kalian. Dan keberkahan dari bumi bukan emas keluar ujuk-ujuk dari bumi, tapi merupakan ide, merupakan simbol bahwa rakyatnya
juga rakyat yang sabar, juga rakyat yang iman dan takwa, yang senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma mazik jam'ahum, Allahumma saddid samlahum, Allahumma a'izz Islam fi kulli balad, Allahumma a'izz Islam fi Palestin wa fulik wakil fulik kulli makan. Allahumma ya Allah malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, yang iman, yang takwa, yang wibawa, yang namanya bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, satukanlah iman Islam kami, satukanlah persatuan, kesatuan dan kedaulatan kami, agar Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, jadikanlah seluruh bangsa peduli dengan bangsa-bangsa yang sedang tertindas. Saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami di Suriah, saudara-saudara kami di Afghanistan, saudara-saudara kami di Irak, di Libya dan di seluruh tempat. Ya Allah, kuatkan kami semua ya Allah, kuatkan mereka semua ya Allah. Jadikanlah kami mereka pahlawan-pahlawan yang akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami para support yang membantu dengan harta dan jiwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar